Hai, bersama saya Ki Adan, dalam channel cerita misteri. Yang suka silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Namaku Raka. 3 bulan lalu, aku pindah ke rumah peninggalan nenekku di desa Pagar Alam, Sumatera Selatan. Nenek baru saja meninggal 2 minggu sebelumnya, karena usia lanjut. Karena rumah itu kosong dan orang tuaku belum tahu mau diapakan, aku diminta tinggal di sana sementara, sambil jaga rumah dan barang-barang peninggalan keluarga. Hitung-hitung juga bisa jadi tempat tenang buat kerja, dan ngadem dari hiruk pikuk kota. Rumahnya cukup besar. Model rumah kayu lama khas desa, dikelilingi pekarangan, yang dipenuhi tanaman-tanaman tua. Ada pohon mangga yang menjulang tinggi di belakang, dan sumur tua, yang sudah ditutup papan kayu, di samping dapur. Suasananya tenang, tapi sepi, bahkan terlalu sepi, kalau sudah masuk waktu sore. Begitu pertama kali masuk ke dalam rumah itu, aku langsung disambut bau khas bangunan tua, campuran debu, kayu lapuk, dan mungkin juga kenangan-kenangan lama. Barang-barang nenek masih lengkap, dari foto keluarga, lemari-lemari penuh buku, hingga kain-kain lawas yang disimpan dalam peti. Aku merasa seperti masuk ke dalam waktu yang berhenti. Tapi dari semua benda yang ada satu yang langsung menarik perhatianku, atau lebih tepatnya, bikin aku gak nyaman sejak awal. Di ruang tengah, di dalam sebuah lemari kaca tua, dengan bingkai ukiran khas Palembang, ada boneka kayu, yang duduk diam di atas kain batik lusuh. Ukurannya gak besar, kira-kira setinggi botol minuman, tapi bentuknya aneh. Wajahnya datar tanpa ekspresi, matanya cuma 2 lingkaran hitam besar yang terukir, tanpa bola mata. Mulutnya cuma garis lurus, rambutnya seperti diukir kasar, pendek, dan pipinya sedikit cembung. Meski hanya dari kayu, boneka itu seperti punya orang, kayak hidup. Rasanya tiap kali aku lewat depan lemari itu, matanya seperti mengikuti. Tapi anehnya, waktu aku berdiri langsung di depannya, ya tetap aja biasa, diam, kayu doang. Tapi kalau akal berpaling, aku yakin betul dia ngeliatin aku dari belakang. Hari-hari awal aku di sana aku coba biasa aja, gak banyak yang aku sentuh dari isi rumah. Tapi setiap pagi aku bersih-bersih pelan-pelan. Karena sebagian besar barang udah mulai tertutup debu, boneka itu masih tetap di tempatnya. Tapi setiap aku bersihin lemari sebelah, atau lap-lap kaca dekat ruang tengah, entah kenapa aku selalu milih bagian yang jauh dari boneka itu duluan. Aku ngerasa gak enak tiap dekat-dekat, bukan karena takut, tapi lebih ke gak nyaman. Kayak dia tahu aku ngeliatin dia, dan dia juga ngeliat balik. Sampai suatu siang, aku ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Namanya Bu Ratni, ibu-ibu separuh baya yang ramah, tapi agak pendiam. Kami ngobrol soal rumah, soal nenek, dan soal desa, sampai akhirnya aku iseng nanya, "Bu, itu boneka kayu di ruang tengah rumah nenek itu, peninggalan siapa ya?" Dari dulu, ada Bu Ratni diam sebentar, lalu senyum tipis, tapi bukan senyum hangat, lebih ke senyum terpaksa. "Oh itu, iya, itu dari dulu udah ada peninggalan, jangan diganggu ya. Nah, apalagi kalau udah dekat maghrib, jangan disentuh." Aku kaget, karena jawabannya terasa serius, padahal aku pikir, paling cuma pajangan tua biasa. "Kenapa, Bu? Emang kenapa kalau maghrib ya?" Orang tua dulu percaya, itu boneka, bukan cuma boneka, kadang, dia bisa mengingat. Jangan dibuang, jangan dirubah posisi, apalagi dibawa keluar rumah. Aku cuma ketawa kecil waktu itu. "Maksudnya ada isinya, Bu?" "Ya bukan, isinya kayak benda, tapi dia itu udah dianggap kayak penunggu. Kadang, kalau maghrib, nenekmu suka duduk depan lemari sambil ngaji pelan. Katanya buat menanya." Aku cuma angguk-anggukan. Dalam hati aku mikir, ini mitos biasalah. Namanya juga desa banyak cerita-cerita mistis yang cuma buat pelengkap suasana, paling juga sugesti doang. Tapi setelah ngobrol itu, aku jadi makin awar sama boneka itu. Aku mulai perhatiin dia, posisi tangannya, cara dia duduk, bayangannya di kaca lemari. Anehnya, meski aku gak pernah sentuh, ada malam-malam tertentu di mana posisi kepalanya kayak sedikit miring, gak banyak, cuma sekian derajat, tapi cukup untuk bikin aku mikir, tadi dia menghadap lurus deh, kok sekarang agak condong ke kiri. Kadang aku sampai motret buat pembanding, tapi pas aku lihat lagi, hasil fotonya malah bikin aku tambah merinding. Di kamera, dia kayak lebih tajam liatnya, matanya gak berubah, tapi ekspresinya terasa beda. Dan malam-malam setelah itu, aku mulai susah tidur. Suara-suara kecil mulai kedengeran, kayak ketukan halus dari dalam lemari.
kadang bunyi krek pelan. Awalnya aku pikir itu tikus atau kayu rumah yang udah tua, tapi makin lama, makin terasa ritmenya, kayak bukan suara acak, kayak suara yang sengaja dibikin pelan. Beberapa kali aku bangun tengah malam dan dengar suara kain seperti tergesek, seperti sesuatu bergerak pelan di ruang tengah. Suatu sore, sekitar jam 5:30, aku baru aja selesai mandi. Waktu itu sinar matahari lagi kuning-kuningnya masuk dari jendela ke ruang tengah. Aku lewat lorong dan seperti biasa, pandanganku ke arah lemari kaca. Boneka itu masih di tempatnya, tapi aku ngerasa ada yang aneh. Entah kenapa, dalam cahaya senja itu, dia terlihat lebih hidup, seperti ada bayangan kecil di pipinya seperti garis lembab. Padahal gak mungkin boneka kayu bisa berkeringat, kan? Aku mulai merasa perasaan gak enak yang makin lama makin kuat. Aku gak tahu kenapa, tapi dadaku berdebar tiap sore menjelang maghrib. Rasanya kayak suasana rumah berubah. Udara jadi lebih dingin, suara burung berhenti, dan yang ada cuma sunyi. Bahkan suara jam dinding yang bergetak pun terasa lebih keras. Tapi aku tetap bertahan di sana. Toh belum terjadi apa-apa, pikirku. Aku juga belum sentuh bonekanya. Tapi rasa penasaran dalam diri mulai tumbuh. Aku pengen tahu, apa sebenarnya cerita di balik boneka itu? Kenapa semua orang bilang jangan ganggu? Apa benar dia punya istri? Dan saat rasa penasaran itu mulai melebihi rasa takut, aku mulai berniat untuk buka lemari itu, cuma buat lihat lebih dekat. Mungkin buat bersihin debu di dalam, atau siapa tahu bisa sekalian mindahin ke tempat yang lebih aman. Tapi hari itu belum datang, karena malam berikutnya, ada sesuatu yang membuatku benar-benar percaya, boneka itu bukan cuma kayu biasa.